Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Salsa Biranar Aini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi semester 3 Universitas Yarsi. Nah, untuk di video kali ini saya akan menguji penyembuhan uji asumsi klasik. Nah, penyembuhan data pada uji autokorelasi yang datanya teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Pengujian autokorelasi ini kan ada banyak nih ujinya nih, ya kan udah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, di sini kita mengujinya itu dengan Durbin Watson dan uji rantes aja. Nah, uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Nah, dasar pengambilan keputusannya itu yang menggunakan uji Durbin-Watson itu, jika Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau Durbin lower, atau lebih besar dari 4 min Durbin lower, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika Durbin-Watson terletak antara Durbin upper dan 4 minus Durbin upper, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika Durbin-Watson terletak antara Durbin lower dan Durbin upper atau di antara 4 minus Durbin upper dan 4 minus Durbin lower, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, maksudnya antara terletak Durbin lower dan Durbin upper itu tuh maksudnya tuh jadi tuh nggak lebih besar dari Durbin lower dan kurang dari Durbin upper, jadi dia tuh adanya tuh di tengah-tengah tuh. Nah, jadi makanya tuh disimpulkan di tengah-tengah itu tuh di antara Durbin lower dan Durbin upper. Nah, ini nih suatu kelemahan nih karena tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Ini tuh kelemahan dalam pengambilan keputusan uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson. Nah, di sini kan untuk kelemahannya itu kan yang uji Durbin-Watson itu kan tidak menghasilkan keputusan yang pasti ya. Jadi jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini dengan menggunakan metode lain seperti uji rantes. Nah, faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi ini karena adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi, memanipulasi data, dan menggunakan data yang tidak empiris. Nah, ini untuk penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas ini yang datanya teridentifikasi terdapat gejala hetero. Ini di sini nih solusi alternatifnya untuk mengatasi gejala hetero dalam model regresi ini itu tuh dengan melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala hetero seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Kemarin sudah dibahas juga ya untuk grafik scatter plot dan uji Park. Nah, yang kedua itu melakukan transformasi data penelitian seperti LL, log10, log dan LAG dan lain-lainnya. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan, maka kita boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Nah, di sini langsung aja kita uji yang memakai Durbin-Watson. Di sini tuh datanya sudah ada ya. Nah, caranya itu langsung aja kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Nah, di sini untuk dependennya ini kita masukin nih yang Y ini, variabel Y ke dalam dependent, independennya itu kita masukin X1 dan X2. Lalu setelah itu kita klik yang statistiknya. Di sini estimate kita checklist, model fit checklist, sama collinearity diagnostic juga kita checklist. Nah, karena kita mau mencari Durbin-Watson, jadi kita klik juga nih yang Durbin-Watson ini. Kita klik lalu continue. Nah,
di sini kita klik juga yang save-nya, kita klik yang unstandardized-nya, kita klik continue, lalu oke. Nah, outputnya akan seperti ini. Di sini kita lihat pada tabel model summary pada yang kolom Durbin-Watson. Di sini itu kan Durbin-Watson-nya itu kan sebesar 1,072. Nah, di sini kita lihat tabel Durbin-Watson-nya dulu nih. Nah, di tabel Durbin-Watson ini K sama N. Nah, K ini tuh variabel independennya. Jadi di sini kan variabel independennya kan ada dua ya, ada X1 dan X2. Nah, untuk N-nya ini dia itu tuh jumlah sampel. Di sini kita balik lagi dulu ke SPSS-nya. Di sini jumlah sampelnya itu ada 12 ya. Jadi bisa kita lihat di tabelnya, berarti K2 N12 di sini nih. Ini yang berarti adanya di sini. Nah, di sini sudah dapat diketahui untuk Durbin lower-nya itu 0,8122 dan Durbin upper-nya itu 1,5794. Nah, di sini kan untuk yang mencari di sini untuk Durbin Watson-nya ini kan 1,072 ya. Di sini kita kecilin aja yang tabelnya. Tabelnya kita kecilin aja. Di sini kan Durbin Watson-nya itu 1,072. Durbin lower-nya itu 0,8122. Durbin upper-nya itu 1,574. Nah, di sini nilai Durbin Watson-nya ini kan lebih besar nih dari nilai Durbin upper-nya, lebih besar dari 0,8122. Nah, di sini juga untuk nilai Durbin Watson-nya ini lebih kecil daripada nilai Durbin upper-nya yang 1,594. Jadi di data ini nih bisa kita hasilkan untuk kesimpulannya itu tuh tidak pasti. Karena untuk yang kalau jika Durbin Watson lebih besar dari Durbin upper, nih di sini kita lihat lagi ya untuk penjelasannya. Di sini nih, di sini jika Durbin Watson lebih kecil daripada Durbin lower, itu berarti terdapat autokorelasi. Jika Durbin Watson terletak antara Durbin upper, maka itu tidak ada autokorelasi. Nah, di sini tuh untuk datanya itu tuh ada di tengah-tengah nih. Dia lebih besar dari Durbin lower dan lebih kecil dari Durbin upper, yang berarti ini tuh tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, kan? Nah, untuk mengatasinya ini kita tuh bisa pakai uji rantes. Caranya ini kita minimize aja, kita langsung ke SPSS-nya lagi. Caranya kita klik analyze, lalu kita klik yang non parametric test, kita klik legacy dialog, lalu yang di sini kita klik yang runs. Kalau udah, kita masukin yang unstandardized-nya ini, kita masukin ke dalam test variable list, lalu klik OK. Outputnya akan muncul seperti ini. Nah, untuk pengambilan keputusannya di sini tuh kita tuh lihat dari nilai seek to tailored-nya. Nah, di sini kan nilai assign seek to tailored-nya itu kan 0,762, yang mana nilai 0,762 ini lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan untuk data ini tuh tidak terdapat autokorelasi. Nah, ini untuk penyembuhan datanya nih melalui uji rantes. Nah, uji rantes ini nih caranya nih mudah kan ya. Ini udah. Jadi caranya seperti ini aja. Di sini udah selesai untuk uji Durbin Watson dan uji rantesnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.